that gets them really match hardened, where you're going through difficulty of playing every 3 or 4. Dit zit in de categorie hele hoge zuurgraad. Seiring berjalannya waktu, harus diakui kalau timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan. Hal itu tak terlepas dari performa Garuda khususnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun hanya punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan, tim Garuda mampu menampilkan permainan yang cukup baik, sehingga untuk sementara ini berhasil duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Tentu saja melihat ini semua, para lawan skuad Garuda sedikit banyak pun juga merasa panik sekaligus juga waspada, ditambah dengan kehadiran pelatih anyar serta deretan nama pemain top baru yang akan merapat membela Garuda. Nah, Australia yang masih menempati posisi kedua di grup C dengan mengoleksi 7 poin dari 6 pertandingan, diakui pun juga belum aman untuk persaingan mengamankan tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga. Ya, gimana enggak? Tim asuhan Tony Popovic hanya terpaut 1 angka dari timnas Indonesia dan semua tim juga masih memiliki peluang untuk lolos ke ajang terakbar dunia itu. Diketahui Australia masih memiliki 4 laga sisa yang harus dimenangkan agar tiket ke Piala Dunia 2026 digenggam, di mana laga pertama yang bakal dilakoni oleh mereka adalah saat jumpa timnas Indonesia. Bak menebar ancaman, Popovic sudah begitu yakin sepenuhnya bahwa para pemain sudah siap secara mental dan fisik di 4 laga tersisa, termasuk saat lawan skuad Garuda. Ex-pemain belakang Crystal Palace tersebut juga berharap pemainnya siap menghadapi timnas Indonesia yang sedang naik daun. Pasalnya pada pertemuan pertama, tim Garuda berhasil menahan imbang Australia di Jakarta. Namun dengan permainan saat ini, Popovic pede bisa menampilkan skema terbaik saat jumpa timnas Indonesia dan yakin anak asuhnya bisa membungkam skuad Garuda kala bermain di Sydney. Ya, seibar penuh keyakinan yang diungkap oleh Popovic itu tentunya untuk membagikan motivasi tim asuhannya jelang menghadapi pasukan yang bakal dibesut Patrick Kluivert nanti. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Patrick Kluivert diharapkan bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia hingga meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Hal ini juga membuat Tony Popovic sebagai juru taktis keras yang baru ditunjuk September tahun lalu cukup waspada, mengingat rekam karir Kluivert sebagai pemain bintang di masanya. Popovic dengan jujur mengakui bahwa kehadiran legenda timnas Belanda dan Barcelona itu yang akan didampingi sejumlah asisten Alex Pastoor dan Danny Lanzat benar-benar membuatnya panik dan menduga-duga langkah seperti apa yang akan diambil oleh juru taktik anyar Garuda tersebut. Sebagai lawan pertama Indonesia dengan pelatih baru, media negeri Kangguru The West juga menilai bahwa kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia menjadi ancaman besar bagi Sakros. Patrick Kluivert yang memiliki nama besar sebagai pemain dan berpengalaman melatih tim nasional sebagai asisten pelatih Belanda dan pelatih Curaçao membuat pasukan Popovic begitu was-was dan disebut bisa membawa timnas Indonesia menjegal Australia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia yang memulai babak baru di bawah arahan Pak Erick Thohir dan Patrick Kluivert menjadi sebuah kolaborasi yang berpotensi membawa perubahan besar bagi sepak bola nasional. Menilik itu tentu saja dengan visi besar, Kluivert dan Pak Erick berambisi untuk membawa Indonesia bersaing di level dunia. Apalagi tahun lalu skuad Garuda mencatat prestasi gemilang berkat kontribusi Pak Erick Thohir dan Sintayong. Dan awal tahun ini Pak Erick membuat langkah berani dengan menggandeng Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, untuk menggantikan Sintayong. Dengan kolaborasi Erick Thohir dan Patrick Kluivert, skuad Garuda siap melangkah lebih jauh mengubah kekuatan Asia Tenggara menjadi ancaman nyata di kancah internasional. Kedatangan Kluivert juga diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas permainan di timnas Indonesia. Jika kekuatan Indonesia semakin solid, maka timnas akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara pesaing, terutama China dan juga Bahrain. Kedua negara ini panik melihat Indonesia sebagai rival yang setara dalam perjuangan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Bagi China dan Bahrain, harapan terbesar mereka adalah agar Indonesia tidak berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, kekuatan skuad Garuda yang semakin meningkat jelas menjadi ancaman tersendiri bagi mereka.
Nah, mengenai target kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert sudah menyampaikan ambisi besarnya, di mana pada bulan Maret nanti ia menargetkan Indonesia untuk meraih minimal 4 poin dalam 2 pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Target ini tentu menjadi langkah awal yang penting dalam membangun momentum untuk meraih prestasi lebih besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditambah dengan hadirnya beberapa nama pemain keturunan berkualitas nantinya. Ya, seperti yang kita tahu kalau sekarang ini PSSI tengah memproses naturalisasi 2 nama pemain top, yaitu Ole Romani dan Jairo Riedewald, dan selain mereka pun ada beberapa nama yang juga tengah didekati untuk terus menambah kekuatan Garuda. Langkah PSSI bersama Kluivert ini bahkan sampai ditiru oleh Cina yang juga gencar melakukan naturalisasi pemain agar meraih prestasi optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia juga perlu waspada dengan proyek naturalisasi Cina, sebab mereka jadi lawan yang akan dihadapi Indonesia di bulan Juni nanti. Cina saat ini dihuni beberapa pemain dengan status naturalisasi, beberapa di antaranya adalah Fernandinho, Thiago Browning, lalu ada nama Alan yang turut bermain saat Cina menang lawan Indonesia pada Oktober lalu. Kini pun dikutip dari salah satu akun X yang aktif menyebarkan informasi sepak bola Cina @hotpotfootball. Cina juga disebut akan memproses naturalisasi 4 pemain pada tahun ini, di mana 4 pemain itu adalah Serginho, Rian Raposo, Oskar Maritu, dan Christopher Cheng. Dari keempat nama tadi, sosok Serginho bisa jadi tambahan penting bagi Cina sebab gelandang serang 29 tahun itu sudah membela Changchun Yatai sejak 2020 lalu dan memiliki kemampuan spesial pada aspek mencetak gol, membuat assist maupun mengkreasi peluang. Ya, gencarnya setiap negara untuk memperkuat timnasnya masing-masing memang tak lain untuk menembus tembok besar ajang terakbar dunia yang dimimpikan seluruh publik itu. Pada pekan ini saja, tim pelatih timnas Indonesia langsung bergerak, di mana melalui 2 asisten pelatihnya yaitu Alex Pastoor dan Danny Lansat, mereka memantau jalannya Liga Belanda. Pada Sabtu 18 Januari kemarin, Lansat memantau aksi Aliano Rendes ketika membela PSV Zwolle melawan PSV Eindhoven di Stadion Markpark. Laga ini pun dimenangkan oleh Zwolle dengan skor yang cukup apik, yakni 3-1. Lansat mengunggah aktivitasnya dalam pertandingan itu di media sosial Instagram. Ia juga berfoto bersama Eliano dan keduanya pun tampak akrab dan menikmati momen kemenangan di malam itu. Sehari berikutnya, giliran Pastoor yang memantau pemain, di mana ia menghadiri laga Heracles versus Almere City di Stadion Yanmar pada Minggu 19 Januari, di mana Tom Hai tampil dalam laga ini selama 89 menit. Aktivitas memantau Hai ini juga dibagikan Pastoor di media sosial Instagramnya. Pekerjaan dari tim pelatih timnas Indonesia ini juga bakal berlanjut ke sejumlah titik dan pantauan itu merupakan pemanasan mesin sebelum Kluivert dan tim pelatih skuad Garuda akan kembali ke Jakarta pada awal Februari nanti. Ya, yang pasti Patrick Kluivert akan langsung memantau jalannya Liga 1 Indonesia mulai awal Februari dan pelatih berusia 48 tahun tersebut bakal memantau laga antara Dewa United versus Persija Jakarta pada 8 Februari. Tentu ini dilakukan Kluivert dan timnya sebagai persiapan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan menjadi debut Kluivert bersama timnas Indonesia.